Pada video kali ini akan ngebahas contoh kasus kode etik psikologi. Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang berisi nilai-nilai menjadi pegang teguh bagi seluruh psikolog dan ilmuwan psikolog dalam menjalankan aktivitas profesinya, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera atau well-being. Ria merupakan psikolog yang melakukan pekerjaannya di sebuah biro psikologi yang menangani dan bekerja dalam bidang konseling. Ria adalah psikolog yang sudah cukup banyak dikenal di kalangan bidang psikologi. Ria banyak melakukan konseling dan membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya. Bahkan, tak jarang ia mendapati klien yang membutuhkan penanganan yang lebih intens. Pada suatu hari, Ria mendapatkan seorang klien yang merupakan teman dekatnya saat ia bersekolah. Ia sangat terkejut dikarenakan memang mereka sudah lama tidak berkomunikasi. Pada saat itu, Ria menyadari perannya, kemudian memberikan pengertian kepada temannya agar bukan dirinya yang melakukan tugas sebagai psikolog. Namun, temannya bersikeras agar Ria yang melakukan konseling terhadapnya. Dan pada akhirnya, karena rasa kasihan, Ria tetap memberikan konseling kepada temannya dibanding rasa profesionalnya. Kemudian mereka memulai sesi konselingnya, dan di tengah sesi konseling, Ria terlalu masuk ke dalam personal dan cerita yang dikemukakan oleh temannya, sehingga sikap profesionalnya menurun dan ikut bersimpati berlebih terhadap temannya. Hingga pada akhirnya, ia mendapatkan hasil di mana temannya ini ternyata mengidap gangguan bipolar. Ini membuat Ria semakin tidak ingin membuat temannya kepikiran, dikarenakan ia terlalu bersimpati dan terlalu masuk ke dalam kehidupan personal temannya yang merupakan juga seorang kliennya. Semakin lama, Ria terlalu fokus pada temannya dan tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya, dan tidak begitu hadir dalam penyelesaian masalah klien yang lain. Masalah ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja Ria. Seluruh klien yang ditangani oleh Ria dialihkan kepada psikolog yang lain. Kemudian Ria didisiplinkan dengan cara diberhentikan dari tempat bekerjanya saat ini. Pada kasus tersebut masuk ke dalam pasal 16 hubungan majemuk Kode Etik Psikologi Indonesia dan 3.05 hubungan ganda buku APA Etis Kode. Berdasarkan kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hubungan majemuk atau hubungan ganda tidak dibenarkan karena merusak sikap profesional dan objektivitas terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh psikolog. Selain itu dapat berdampak buruk jika tidak ada tindakan tegas dari psikolog untuk menghentikan konsultasi. Karena sudah jelas di dalam aturan yang berlaku, psikolog harus menghindari konsultasinya jika dirasa adanya hubungan majemuk atau hubungan ganda antara psikolog dan klien. Oleh karena itu, tindakan yang psikolog lakukan bisa ditindaklanjuti karena sudah melanggar aturan yang berlaku. Dan pada kasus tersebut, psikolog diberhentikan dari tempat bekerjanya saat ini. Contoh kasus yang selanjutnya, seorang psikolog diberikan tugas untuk melakukan psikotes kepada siswa-siswi di salah satu sekolah. Namun, psikolog tidak melakukannya dan menyerahkan tugas psikotes siswa-siswi kepada guru yang notabene bukan sarjana psikologi, yang tentunya tidak berkompeten dalam hal tersebut. Pada kasus tersebut masuk ke dalam pasal 10 pendelegasian pekerjaan kepada orang lain Kode Etik Psikologi Indonesia dan 2.05 pendelegasian pekerjaan kepada orang lain APA Etis Kode. Berdasarkan kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang psikolog wajib menjalankan dan melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan mandiri. Tidak boleh mendugaskannya kepada seseorang yang tidak memiliki kompetensi, karena bisa berakibat fatal pada akhirnya. Tetapi jika tidak bisa melakukannya, diperbolehkan untuk menyerahkan tugas kepada orang lain. Tetapi tidak diperbolehkan kepada orang yang memiliki hubungan ganda, karena bisa membuat pelayanan tidak objektif. Dan orang yang diberikan tanggung jawab tersebut wajib memiliki kompetensi pada bidangnya.